Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan buatkan edukasi tentang Badar Pulosani, saudaraku. Biar saudaraku sekalian yang awam itu semakin lebih paham. Karena banyak saudaraku sekarang itu Badar Pulosani dipalsukan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan saya mau cerita sedikit saudaraku ya. Tadi sore itu saya melihat di YouTube saudaraku, ada channel itu yang membahas tentang Badar Pulosani. Namun anehnya saudaraku, itu yang ditunjukkan itu barangnya malah Badar Besi Selonata, saudaraku. Dan sepertinya saudaraku itu yang saya lihat di YouTube tadi itu juga memamerkan benda bertuah. Dan itu saudaraku yang harus diwaspadai. Orang kalau membahas tentang Badar Pulosani minimal kan harus ada barangnya, saudaraku. Jadi kita itu biar lebih paham, tahu bahasanya apa yang diedukasinya. Contohnya ini saudaraku ya, ada Badar Pulosani asli ori saudaraku. Ini barang peninggalan asli ori kuno koleksi saya. Seperti ini saudaraku, Badar Pulosani asli ori. Dan kalau ditanya lagi apakah jaminan asli ori, ini saya jamin keaslian keoriannya saudaraku. Seperti itu. Kenapa ya? Karena barangnya benar saudaraku. Kalau oknum itu kan repot saudaraku. Repotnya contoh saudaraku ya, itu tadi batu motifnya seperti ini saudaraku, motif Selonata. Itu bilangnya Pulosani. Dan di edukasinya itu lucu saudaraku, kalau saya dengar dari edukasi yang saya lihat di YouTube tadi sore itu tadi saudaraku. Lucunya begini saudaraku, konon katanya Badar Pulosani itu bisa buat kebal. Kan lucu saudaraku, bahasa konon katanya, berarti orang itu tidak paham saudaraku, atau bahasanya tidak mudeng apa yang disampaikan. Harusnya orang kalau membuatkan edukasi kan paham betul saudaraku. Contoh kalau Badar Besi Selonata ya bilang saja Badar Besi Selonata. Kalau bahasanya gak paham dengan Badar Besi Selonata, ya bilang aja Badar Besi gitu saudaraku ya. Karena mungkin batunya mau nempel magnet, kan lebih jelas saudaraku. Seperti itu. Dan saya dulu pernah berpesan ya buat saudara-saudaraku sekalian, Badar Pulosani itu tidak hanya konon katanya saudaraku, memang benar-benar benda bertuah. Dan memang dulunya dipakai buat media sarana keselamatan saudaraku. Itu sudah turun temurun. Dan sering juga saya buatkan edukasinya. Kalau Badar Pulosani atau Pulosani itu sendiri itu ada di pakem keilmuan dan masuk pakem keris pusaka saudaraku. Itu beneran saudaraku, kalau barangnya asli. Seperti itu. Dan banyak juga saudaraku
Badar Pelosani itu dipalsukan sama badar emas. Itu dulu sering saya bahas di dalam video yang pernah saya unggah di edukasi Badar Pelosani juga, saudaraku. Yang jelas, saudaraku, Badar Pelosani barang peninggalan itu kalau di daerah Pati, saudaraku, ya itu sudah langka sekali, saudaraku, itu barang peninggalan. Sedangkan di alam, saudaraku, itu sepertinya sudah tidak ada lagi karena tidak ada orang yang bahasanya menemukan, saudaraku, kalau di Pati. Karena saya punya bahasanya teman-teman yang memang dulunya, saudaraku, ya itu tahu lokasinya dan sekarang itu tidak pernah mendapatkannya, saudaraku, sampai sekarang. Seperti itu. Dan 20 tahun yang lalu, saudaraku, itu saya sudah bahasanya itu pernah berburu Badar Pelosani itu sampai ke Blora, saudaraku, menyeberang. Itu ada di petilasan yang memang daerahnya itu agak di pedalaman, saudaraku. Itu aja sekarang sudah ada, tidak ada, saudaraku, di alamnya itu. Karena Pak Boto juga pernah saya suruh, saudaraku, ya itu ke sana, itu sudah tidak dapat sama sekali, saudaraku, barangnya. Dan itu akhirnya mungkin orang-orang yang pernah membolang tahu-tahu menemukan badar emas dan akhirnya dibilang Badar Pelosani. Namun kalau Badar Pelosani, saudaraku, itu beda sama badar emas. Seperti itu. Dan kalau badar emas sendiri, saudaraku, itu di Pati banyak, saudaraku. Banyak. Badar emas itu banyak sekali kalau di Pati. Namun kalau Badar Pelosani itu langka sekali, saudaraku, meskipun dari alam. Dan buat saudaraku sekalian yang pernah mendapatkan Badar Pelosani dari saya, disimpan baik-baik, saudaraku. Karena apa? Karena barangnya semakin lama itu semakin langka, banyak diburu kolektor-kolektor benda bertuah. Memang benar-benar buat ageman keselamatan yang memang sudah terbukti akan tuahnya itu turun-temurun. Seperti itu. Dan kalau kepengen membedakan Badar Pelosani yang asli sama yang palsu itu ada, saudaraku, di edukasi yang saya buatkan membedakan antara Badar Pelosani dan badar emas. Itu hampir ada badar emas yang hampir mirip, saudaraku, namun beda. Dan lebih tepatnya, saudaraku, itu kalau kita bahasanya punya yang asli seperti ini, saudaraku. Kalau kita punya yang asli, jadi seandainya ada jenis badar atau badar emas, ya, saudaraku, yang hampir menyerupai itu, kita sandingkan, saudaraku, itu pasti beda, saudaraku. Seperti itu lebih jelasnya. Dan seandainya ditanya lagi tentang apa ciri-cirinya, kalau orang awam tidak bisa, saudaraku. Namun kalau disandingkan baru paham, saudaraku. Dari berat batunya, dari warna batu aslinya, itu sangat jelas, saudaraku, antara badar emas yang hampir menyerupai Pelosani sama Badar Pelosani yang asli ori. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini. Semoga lebih bermanfaat. Kalau memari benda bertuah atau kepingin memiliki Badar Pelosani yang asli ori, carilah sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar dapat barang yang benar dan kedepannya biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Karena Badar Pelosani yang asli ori, saudaraku, tuahnya itu sudah terbukti turun temurun
dari leluhur kita yang memang benar-benar benda bertuah yang sudah teruji juga akan tuahnya. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat, saya Gus Edi.